Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Sauban, kenapa engkau, aku perhatikan makin hari badanmu makin kurus, wajahmu tidak ada semangat." Kata Sauban, "Ya Rasul, aku kurus bukan berarti aku tidak dapat rezeki dari Allah untuk makan dan minum. Wajahku ini sedih bukan berarti begitu banyak ujian yang Allah berikan kepadaku sehingga aku sedih. Tidak. Aku sedih, badanku kurus karena engkau ya Rasul." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wasma'u ma qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa bihi yahtadil muhtadun. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuti'illah war rasul faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisin, man kana yawmuhu khairun min amsi fahuwa rabih, wa man kana yawmuhu mithla amsihi fahuwa malbun, wa man kana yawmuhu syarrun min amsihi fahuwa mal'un. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim, walhamdulillahi rabbil alamin. Sedang jemaah Jumat, tamu Allah, pencinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pergantian bulan, pergantian minggu, hari, detik, menit, Allah ciptakan ini semua adalah atas kehendaknya. Di mana Allah Subhanahu wa taala banyak bersumpah di dalam Al-Qur'an. Allah mulakan dengan huruf qasam. Allah katakan wadduha wal-laili wal-fajr. Ini semua sumpah Allah Subhanahu wa taala yang bermakna bahwa perjalanan menit hari itu semua adalah kehendaknya. Maka bagi orang yang berpikir atas semua perjalanan waktu ini, maka dia akan berpikir ternyata waktu adalah hal yang paling berharga dibandingkan harta, dibandingkan anak, dibandingkan apa yang kita punya di dunia ini. Maka orang yang beriman setiap hari dia akan mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, sebelum khatib menyampaikan mau'izah singkat pada siang hari ini, khatib mengajak diri pribadi dan begitu juga hadirin yang hadir untuk mari kita bersama memasang niat iktikaf, berniat duduk sejenak mengharap ridha Allah. Mudah-mudahan setiap langkah, ayunan tangan yang kita lakukan siang hari ini bernilai pahala di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Sidang jemaah Jumat tamu Allah yang dimuliakan oleh Allah, pada khatib yang singkat ini, khatib ingin menyampaikan satu kisah berasal dari sahabat Nabi
yang begitu dekat dengan beliau. Beliau dahulu diangkat menjadi sahabat berasal dari negeri Yaman. Yang dahulunya beliau hanyalah seorang budak yang hanya tukang suruh. Ketika berperang, Rasulullah mendapatkan beliau. Maka dengan perjalanan waktu, Nabi Muhammad mengangkat beliau menjadi sahabat. Kalau ada orang bertemu dengan Rasulullah, bertemu dengan sahabat Nabi Umar, Abu Bakar, Utsman, Ali, maka disebutlah dia sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang bertemu dengan sahabat Nabi tapi tak sempat bertemu dengan Nabi, maka disebut dengan tabi wa tabi'i. Tapi sahabat ini, dia bertemu dengan Nabi, bahkan dekat dengan Nabi. Kemana Nabi pergi, dia hadir. Sampai Nabi Muhammad memberikan beliau gelar Ahlul Masjid, orang yang selalu terikat hatinya ke masjid. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, nama beliau adalah Sauban bin Bujaddad radhiyallahu an. Suatu waktu Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat beliau, yang biasanya Sauban ini badannya gagah, wajahnya semangat, kemudian aktivitasnya lancar. Tapi suatu saat Rasul sallallahu alaihi wasallam hari demi hari melihat sahabat Sauban ini makin hari badannya makin kurus, makin hari wajahnya lesu, tidak ada semangat di wajahnya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Sauban, kenapa engkau, aku perhatikan makin hari badanmu makin kurus, wajahmu tidak ada semangat?" Kata Sauban, "Ya Rasul, aku kurus bukan berarti aku tidak dapat rezeki dari Allah untuk makan dan minum. Wajahku ini sedih bukan berarti begitu banyak ujian yang Allah berikan kepadaku sehingga aku sedih. Tidak. Aku sedih, badanku kurus karena engkau ya Rasulullah." "Kenapa demikian wahai sahabat?" Kata Sauban, "Aku memikirkan engkau ya Rasul. Tak kala siang hari datang, selesai salat subuh berjamaah, berpisah dengan engkau ya Rasul, yang aku pikirkan adalah setelah keluar dari Masjid Nabawi, bagaimana secepat mungkin bisa bertemu denganmu ya Rasul. Nanti salat zuhur masuk, salat berjamaah keluar dari masjid, yang aku pikirkan ya Rasul, bagaimana bisa kembali untuk menatap wajahmu ya Rasul. Sampai pun di malam hari, pulang aku ke rumah, yang aku pikirkan bagaimana untuk bisa bertemu bersua secepatnya dengan engkau ya Rasul." Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, dengan peristiwa ini turunlah wahyu dari Allah melalui malaikat. Terdapat dalam surah An-Nisa ayat 69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha war rasul. Siapa orang yang taat kepada Allah dan para rasulnya, faulaika ma'al ladzina an'ama Allah, maka mereka itulah kata Allah yang akan aku berikan nikmat. Siapa di antaranya? Minan nabiyyin, para nabi dan rasul. Wassiddiqin, orang-orang yang jujur dalam hidup berkehidupannya. Wasyuhada, orang-orang yang berjuang, berjihad di jalannya Allah. Wassalihin, dan orang-orang yang soleh. Mereka itu semua apa kata Allah? Wa hasuna ula rafiqa, maka mereka akan Allah letakkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan mendengar ayat ini, barulah kembali sahabat Sauban semangat, ceria. Kemudian tanda semangatnya itu ditunjukkanlah oleh Sauban
kembali dia beraktivitas seperti biasa, makan minumnya, wajahnya ceria. Dan luar biasanya Sauban tunjukkan semangatnya itu dengan saking rajin ke masjid. Sehingganya Rasul ketika pergi ke masjid hafal tempat duduknya Sauban. Diambillah oleh Sauban sebelah kanan imam. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Namun suatu saat salat subuh datang. Azan sudah dikumandangkan oleh Bilal, tapi Sauban pun belum datang. Maka Rasul menanyakan, "Wahai para sahabat, di mana sahabat Sauban?" "Lam a'rif ya Rasul, kami tidak mengetahuinya ya Rasulullah." Kalau begitu kata Rasul, kita tunda dulu salat subuh. Tak lama kemudian apa yang terjadi? Bicaralah salah satu sahabat, "Ya Rasul, andai kita tunggu masih sahabat Sauban ini, waktu subuh akan lewat, takutnya nanti kita akan melaksanakan salat duha." Kalau begitu kata Rasul, "Bilal, kumandangkan iqamah." Selesai salat subuh, maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah dengan para sahabat? Demi Allah, begitulah saking perhatiannya Rasulullah kepada sahabat. Selesai salat subuh tadi, langsunglah Rasulullah mengajak sahabat tadi, "Wahai sahabat, saat ini juga kita langsung ke rumah Sauban." Dari Masjid An-Nabawi ke rumahnya Sauban menempuh jarak waktu yang cukup lama. Berapa lama perjalanan mereka dari Masjid An-Nabawi ke rumah Sauban? Hampir sampai 3 jam. Allahu Akbar. Sampai di rumah Sauban, apa kata Rasulullah? "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Aina Sauban?" "Di mana Sauban ya istri Sauban?" "Maafkan kami ya Rasul, suamiku Sauban sudah meninggal mendahului kita." Apa kata Rasulullah? "Kalau begitu wahai sahabat, mari kita salatkan, mari kita mandikan, dan mari kita kafani sahabat kita ini." Namun sebelum itu, setelah dimandikan, dikafani dan disalatkan, hendak ingin dikuburkan, apa kata Rasulullah? Dia ucapkan 3 perkara. "Wahai sahabat, sebelum jenazah ini kita kuburkan, andai kata ada salah sahabat kita ini kepada kita, apakah kalian bisa memaafkannya?" Kata sahabat, "Bisa ya Rasul." "Andai kata sahabat kita ini yang sudah mendahului kita punya hutang piutang, apakah bisa mengikhlaskannya?" "Bisa ya Rasul." Namun ada satu hal yang ditanyakan oleh Rasul kepada istrinya. "Wahai istri Sauban, seketika Sauban sakaratul maut, adakah hal yang aneh yang terjadi kepada beliau?" Kata istri Sauban, "Ada ya Rasul." "Apa itu?" Dia ucapkan 3 perkara ya Rasul. "Kenapa tidak lebih jauh? Kenapa tidak semuanya? Dan kenapa tidak lebih yang baru?" Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk menguburkan sahabat Sauban tadi. Selesai dikuburkan, barulah Rasul menjawab makna dari 3 ucapan Sauban tadi. Apa kata Rasul? "Wahai sahabat, ketahuilah, orang yang beriman ketika dia meninggal sakaratul maut, demi Allah, Allah tunjukkan amal ibadahnya seketika di dunia." Pertama, Sauban menunjukkan, dia ucapkan, "Kenapa tidak lebih jauh?" Ternyata Allah melihatkan amal langkah kaki yang dia lakukan dari rumahnya ke Masjid An-Nabawi. Dia menyesal, "Ya Allah, kenapa tidak lebih jauh daripada 3 jam ini?" Apa makna hadirin? Ternyata sahabat Sauban menyesal, andai ada lagi lebih jauh daripada 3 jam, dia mau jarak rumahnya dari masjid, dari rumahnya. Kedua, dia ucapkan, "Ya Allah, kenapa tidak semuanya?" Selesai salat zuhur di kota Madinah, Sauban makan siang, seketika ingin menyuap nasinya. Ada fakir miskin meminta nasinya tersebut dibagi 2-nya. Seketika dibagi 2 itu menyesal Sauban ketika Allah tunjukkan balasan nasi yang dia bagi tadi. Dan dia ucapkan, "Kalau tahulah ya Allah, ini yang engkau balas, tak akan aku bagi 2 nasi ini." Ketiga, Sauban mengatakan, "Kenapa tidak lebih yang baru?"
di Madinah. Di antara musim yang ada adalah musim dingin. Suatu saat sahabat ingin pergi salat subuh, ingin masuk ke Masjid Nabawi. Seketika dilangkahkan kakinya, ada satu orang sahabat sedang kedinginan. Dibukalah oleh Sauban jubahnya yang sebelah luar. Kebetulan saat itu Sauban memakai jubah 2 lapis. Yang baru sebelah dalam, yang lama sebelah luar. Demi Allah, dia menyesal di depan Allah, ya Allah, kalau tahulah baju yang lama ini engkau balas dari intan mutiara, ya Allah, tak akan aku berikan yang lama, pasti akan ku berikan yang baru, ya Allah. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, apa makna dari kisah ini? Sahabat Sauban, orang soleh, bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertemu dengan para sahabat, tapi ketika sakaratul maut masih menyesal. Ternyata amal yang dia buat masih sedikit. Apa makna? Ini mengajarkan kepada kita, ternyata betullah ayat yang Allah katakan di dalam Al-Quran, fastabiqul khairat. Allah mengatakan, berlomba-lombalah berbuat kebaikan. Nabi pun menyampaikan, man kana yaumuhu khairu min amsi fahuwa rabih. Siapa orang yang hari ini lebih baik dibandingkan hari-hari yang sudah lewat, itulah orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu mithla amsihi. Dan siapa orang yang hari ini, minggu ini, bulan ini, bahkan tahun ini sama aja, fahuwa malbun, orang-orang yang merugi. Wa man kana yaumuhu syarru min amsihi fahuwa mal'un. Dan siapa orang yang hari ini lebih buruk amalnya dibandingkan hari ini, bulan ini, tahun ini, dibandingkan yang sudah-sudah, itulah orang-orang yang bangkrut. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, mungkin malam nanti pergantian tahun Masehi, apa makna yang bisa kita ambil? Makna yang bisa kita ambil di antaranya, ternyata sudah sampai mana amal perbuatan yang kita siapkan. Andai kata Allah ambil nyawa kita saat ini, apa yang bisa kita berikan kepada Allah? Andai kata setelah solat ini Allah ambil nyawa kita, apa yang kita sudah tunjukkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Sauban, orang yang dekat dengan Nabi, dengan para sahabat Nabi, masih menyesal. Siapalah kita? Mungkin surga pun belum jelas, amal pun merantakan, sedekah pun ada sedikit. Apa makna? Kisah ini mengajarkan kepada kita untuk selalu mengintrospeksi diri dan berbuat baik selamanya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wasma'u ma qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa bihi yahtadil muhtadun. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, demi waktu. Innal insana lafi khusr, semua kita manusia dalam keadaan merugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa 'amilus shalihat, beramal soleh, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, saling menasihati dalam kebenaran, saling menasihati dalam kesabaran. Hadirin yang berbahagia, mungkin pada malam nanti kebiasaan kita adalah umat Islam, kadang kita lihat pemuda-pemudi kita keluar di tengah malam, maka kita sebagai orang tua, supaya tidak ditanya nanti oleh Allah di yaumil qiyamah tentang anak kita, mari kita jaga generasi muda kita. Kalaupun nanti ada masjid mengadakan acara ceramah,
datang bawa anak kita. Jangan sampai nanti kebiasaan yang tidak baik yang tahun ke tahun kita ikuti. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Nabi mengatakan, orang yang melakukan perbuatan dari perbuatan yang tidak baik, maka mereka itu adalah fahuwa minhum, sebahagian dari mereka. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل الرحمة والنعمة والصحة والبركة والسلامة هذه الجماعة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بارك الله لكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم فيما فيه من الآيات والذكر الحكيم واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.